Shalom saudaraku, selamat datang di channel Diberkati untuk Jadi Berkat. Bukan suatu kebetulan, video ini lewat di beranda Anda. Tapi saya percaya ini semua karena tuntunan Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima dengan iman, maka hidup Anda akan diberkati untuk jadi berkat. Selamat datang di rumah baru kita, saudara. Buat sebagian dari saudara yang mungkin kemarin belum mengikuti acara HUT kita tanggal 20 dan 21, welcome to our new home. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah? Wow. Kita masih ada di dalam rangkaian perayaan HUT gereja kita di minggu ini, saudara. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir dari seri firman Tuhan di bulan ini, super size. Dan hari ini yang saya percaya yang dia mau kerjakan buat pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Larger, wider, lebih besar, lebih luas. Tuh kalau mau tepuk tangan, boleh tepuk tangannya yang lebih dahsyat. Saya dengar teman-teman di PIK, kalau tepuk tangan, itu satu gedung bisa goyang, Pak. Saya pengen melihat antusiasme orang-orang yang ada di PIK itu seperti apa. Saya dengar dari orang-orang yang ada di daerah saat ini PIK adalah salah satu tempat yang paling berkembang di Jakarta, paling maju. Saya pengen dengar antusiasme orang-orang yang ada di PIK seperti apa, saudaraku. Saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Larger, wider, lebih besar, lebih luas. Itu sebabnya saya akan bacakan satu ayat ini, saudaraku. Ini adalah ayat rema yang Tuhan berikan atas gereja kita sepanjang UC maupun HUT gereja kita. Kita buka terlebih dulu Yesaya 54. Yesaya 54 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan, saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu. Pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Terjadi, aminkan dengan suara yang paling keras. Jadi atas hidupmu, saudaraku, untuk Tuhan melakukan enlargement. Tidak bisa, saudara, tanpa dia memperluas kapasitas saudara terlebih dulu. How can it be? Pastor, kapasitas apa yang harus diperluas? Kapasitas karakter kita harus diperluas, Bapak Ibu. Kapasitas imannya harus diperluas. Kapasitas hikmatnya harus diperluas. Kapasitas ketahanannya, Pak. Seberapa kau bisa ditarik? Seberapa kau bisa dibawa? Tapi dengar ini baik-baik, saudara. Why, Pastor? Kenapa, Pastor? Saya belajar satu hal ini, saudaraku. Supaya kapasitas berkat yang Tuhan mau berikan atas hidup saudara diperluas. Gak akan bisa terjadi, saudaraku, sebelum saudara willing. Saudara merelakan hidup saudara untuk di stretch out. Dan hari ini, saudaraku, saya akan membagikan 2 divine secret
Dari sekian banyak saudara, kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu kalau saudara mengikuti seri firman Tuhan di gereja kita saudaraku. Tapi hari ini saya akan membagikan 2 divine secret dari orang-orang di dalam Alkitab Pak, yang hidupnya diperluas habis-habisan. Yang hidupnya mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita akan melihat 2 poin ini saudara. Yang pertama, saya ajak saudara terlebih dulu kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai 23. Stay di Kejadian 9 ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya akan baca step by step. Satu demi satu. Kita akan belajar dari ayat ini. Dimulai dari ayat yang ke-20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ini adalah kisah tentang Nuh, saudara. Setelah kejadian air bah yang melanda yang begitu besar. Masih ingat ya kisahnya ya? Apa yang terjadi? Ayat yang ke-21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Sebagian dari saudara membaca ayat 21 ini maka akan muncul pertanyaan, isn't it a mistake, Pastor? Apakah enggak ini sebuah kesalahan gitu? He's not only drinking, Pak. Nuh bukan hanya minum, he's drunk. Dia mabuk. Dalam posisi dia mabuk itu, saudara, dia sampai telanjang. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor, isn't it a mistake? Yes, it is. Tapi bukan itu poin saya. Oke, Nuh bikin mistake. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat, pada saat Nuh bikin mistake, seperti apa respon 3 anak laki-laki Nuh. Kita lihat ya, saudara, kita lanjutkan ayatnya yang ke-22. Maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ham melihat kesalahan bapaknya, saudaraku. Dia umbar, dia ceritakan, dia bongkar kesalahan bapaknya, saudara. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-23. Bagaimana dengan 2 saudara yang lain? Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 3 anak ngelihat kejadian yang sama, Pak. Melihat kesalahan yang sama, Bu. And choose to act differently. Yang satu, Ham, melihat ayahnya bikin salah, dengan cepat, nggak tunggu-tunggu, dibongkar, diceritakan. Dia ngomong, papa bikin salah, papa bikin salah. Lihat betapa memalukannya apa yang dilakukan papa. 2 anak yang lain melihat hal yang exactly the same. They cover it. They protect their father. Masalahnya ceritanya nggak berhenti sampai di sini, Bu. Kita lihat ya, saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25 saya bacakan. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Jadi Ham ini adalah anak bungsunya, saudara. Berkatalah ia, dengar ini, saudara. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudaranya. Wow. Ternyata tindakannya Ham ini bring consequences, saudaraku. Boleh perhatikan ke depan, saudara. Disrespect brings curse. Wow, ini keras, Pak.
Poin saya yang pertama, learn to have respect. Disrespect, shrinking, mengecilkan keturunan Ham bahkan sampai keturunannya, saudaraku. Pastor, tapi kan tidak langsung terjadi. Yes, it doesn't happen overnight, saudara. The moment Ham melakukan itu, nothing happen. Bahkan setelah Nuh mengatakan hal ini kepada Ham, nothing happen at all. Pastor, bagaimana pastor tahu nothing happen? Yes. Salah satu alasan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dikatakan di sana, saudaraku, tanah perjanjian by the way adalah negeri Kanaan, saudara. Dikatakan di sana itu adalah tanah yang limpah susu dan madunya. Yang mengerti boleh angguk-anggukkan kepala saudara. Artinya, saudaraku, ini tanah yang diberkati buat sebagian orang. Orang akan berkata, nothing happen. Nuh boleh katakan itu, but nothing happen atas Kanaan. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Sampai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kanaan di bumi hanguskan. Yang tadinya janji Tuhan larger, wider. Diperkecil, dipersempit. Disrespect brings curse. Tapi belum berhenti sampai di situ, saudaraku. Kita lanjutkan yuk, kita lihat ayat 26-27, boleh Pak? Yang sudah ketemu katakan amin. Bolehkah saudara sekalipun ayat firman Tuhan dimunculkan di depan, boleh tetap buka Alkitab saudara kah? Jadi nanti sebagai orang Kristen gak ditanya bingung saudara. Buka Kejadian. Oh, Kejadian itu perjanjian baru atau lama ya pastor? Ya kan sekarang, boleh saya tanya dulu gak saudara? Berapa banyak di sini yang bawa Alkitab? Literally buku Alkitab. Masih ada kah? Oh, wow. Ada satu. Ada lagi kah? Ada dua. Ada tiga. Ada lagi kah? Hampir semua dari kita, saudara, saat ini itu sudah tidak membawa buku Alkitab. As the result, saudara itu bukanya handphone. Di handphone buat cari gampang, diurutin by abjad. Nah, habis saudaraku. Diurutin dengan abjad, akhirnya, saudara, Lukas bisa di depan. Yang mengerti katakan amin. Nanti salah-salah saudara ajarkan ke anak. Lukas itu nak perjanjian lama. Saudara paro kan? Yang kanan, yang kiri. Ya oke sih, Wahyu masih perjanjian baru saudaraku. Kan paling akhir. Tapi nanti saudara bingung. Sefanya pakai Z. Anakku, Sefanya adalah perjanjian baru. Dia kitab paling akhir. Habis, saudara. Yang mengerti apinya yang paling keras? Coba senggol kiri kanan, Pak. Baca yuk Alkitabnya. Boleh ya, saudara? Kita lihat ya, ayat yang ke-26 sampai ayat 27. Kita lihat ya. Lagi katanya, Nuh belum berhenti berbicara, saudara. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Dari Sem inilah lahir keturunan bangsa Israel, saudara. Hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jauh sebelum terjadinya, sudah dinubuatkan, saudara. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Respect does bring blessing. Ada sangat banyak kunci saudaraku menuju enlargement.
Kalau saudara mengikuti khotbah ini dari awal minggu pertama dari bulan ini sampai sekarang ini. Hari ini saya hanya akan membagikan 2. Poin saya yang pertama, have respect. Pertanyaannya pastor, kalau gitu saya respect siapa pastor? Yang pertama saudaraku, respect orang yang ditempatkan di atas saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor, siapa orang yang ditempatkan di atas saya, pastor? Yang paling sederhana kalau di sini ada anak-anak. Bagi saudara yang adalah orang tua, dengar ini, saudara pun masih memiliki orang tua. Anak-anak dengarkan, respect orang tuamu. Keluaran 20 saudara, media boleh bantu saya dimunculkan di depan ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati orang tuamu, saudara. Yes, it brings the blessing of enlargement. Ketika saudara tahu menghormati orang tua saudara, saudara boleh nggak setuju? Saudara boleh punya pemikiran yang berbeda, yes Pak. Mungkin saudara berkata, pastor, tapi orang tua saya ketinggalan zaman. One day saudara juga dikatakan sama anak saudara. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita melihat orang tua kita ketinggalan zaman. Nanti akan tiba waktunya kita yang ketinggalan zaman, saudaraku. Tapi dengar ini. Ketika kau put the respect, firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kananmu. Kekayaan hikmat di tangan kiri. Itu jadi atas hidupmu. Bukan hanya orang tua secara jasmani Bapak Ibu. Tapi ada yang namanya orang tua rohani. Ibrani ayatnya yang ketiga, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 mengatakan, merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Gereja keluarga Allah adalah cell church. Itu adalah tagline gereja kita saudaraku. Kita bukan hanya gereja biasa, kita gereja sel. Artinya saudara, ketika saudara masuk di dalam gereja keluarga Allah, senggol kiri kanan, yuk join keluarga rohani Pak. Amin. Amin saudaraku. Kenapa saudara? Kalau saudara datang di tempat ini dengan banyaknya orang seperti ini, how do you recognize gitu? Hari ini saya ketemu Bapak di sini. Besok minggu depan, I don't know. Besok minggu depannya lagi bisa jadi Bapak duduknya di belakang. Saya sudah nggak tahu. Bisa jadi saya ditugaskan bukan di tempat ini tetapi di tempat lain. Tetapi ketika engkau join kelompok sel, ada keluarga rohani yang menjagai saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras saudaraku. Ini akan menjadi tudung rohani yang mengcover saudara di waktu hujan badai melanda. Rumahmu tidak didirikan di atas pasir. Hujan boleh melanda, rumahmu tetap berdiri tegak. Respect orang tua rohani yang Tuhan tempatkan di atas saudara. Bahkan ya saudaraku, firman Tuhan itu mengatakan, kita lihat yuk. Media boleh bantu saya. 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Alkitab itu bahkan mengatakan loh saudara, berdoalah. Berdoa syafaat dan ucapkan syukur untuk semua orang. Lanjutkan. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kalau zaman itu raja-raja Pak. Kalau zaman sekarang siapa? Presiden. Perdana Menteri. Pembesar-pembesar. Kalau zaman sekarang siapa? Pemerintahan saudara.
pray for them. Supaya tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berapa banyak dari tempat ini yang saudara berkata, Pastor, saya adalah bangsa Indonesia. Aminnya yang paling keras. Berapa banyak dari saudara yang berkata, I love my country. Aminnya yang lebih keras lagi, saudara. Berdoa untuk pemimpin saudara. Tapi di atas semua itu, saudaraku, respect your God. Firman Tuhan itu berkata, saudara, baurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Come on, orang Kristen suka menyanyikan Kitsion. Artinya apa, saudara? Pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Boleh saya kasih ilustrasi sedikit? Pengurapan itu turunnya dari atas ke bawah. Nah sekarang kalau dari atas ke bawah, yang di bawah enggak mau ada di bawah, maunya sejajar. Gimana ngalirnya, saudaraku? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bagaimana kalau yang harusnya ada di bawahnya gantian naik? Justru disrespect. Ini ngalir kemana, saudara? Saya berdoa di tempat ini. Ada orang-orang yang tahu menghormati Tuhannya. Ada orang-orang yang tahu menghormati keluarganya, orang tuanya. Orang-orang yang ditempatkan sebagai otoritas rohaninya. Kesanalah berkat dicurahkan. Aminnya yang paling keras. Kalau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, bagaimana I respect God? Bagaimana saya bisa menghormati Tuhan saya? Kita buka ya, saudara. Kita lihat Yosua, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-19. How do I respect God? Alkitab berkata, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Bagaimana kita menghormati Tuhan, saudara? Singkat cerita, bangsa Israel itu habis menang besar, Pak. Semua orang tahu siapa Yeriko. Yeriko itu kota ya, saudara. Dibangun di atas bukit. Temboknya mengelilingi seluruh kotanya, saudara. Saya pernah mempelajari kisah tentang Yeriko, saudara. Dikatakan di sana, kalau saudara berpikir tentang tembok, maka saudara akan melihat tembok yang ada di depan mungkin ya. Hanya tebalnya sebatas satu batu bata. Ketebalan tembok Yeriko, saya tuh lupa, saudaraku. Ketebalan tembok Yeriko itu bisa setebal ini, saudara. Satu mimbar ini. Can you imagine? Tembok Yeriko itu begitu tebalnya, Pak. Sampai kalau saudara masih ingat kisahnya Rahab. Mereka itu bikin rumah-rumah di situ. Itu nggak bisa terjadi kalau temboknya cuma sebesar satu bata, saudara. That will never happen. The moment saya mempelajari tentang hal itu, I'm amazed. Mereka benar-benar kota yang disebut sebagai sangat aman, saudara. Bagaimana saudara bisa menghancurkan tembok setebal itu? Mengelilingi seluruh kotanya dan ada di atas bukit. Hitam di atas putih, Pak. Yeriko itu unbeatable. Ketika Israel
mengarahkan Yeriko itu bukan hanya kemenangan besar, Bu. Itu huge. Kalau zaman sekarang udah viral, Saudara. Langsung trending number 1. Saudara kan buka di YouTube, saudara buka di sosmed, itu keluar semua cerita bagaimana kepahlawanan Israel. Because it's unbeatable. Ai itu kecil. Nothing at all compare dengan Yeriko. Tapi setelah kemenangan besar itu, Pak, Israel kalah telak dengan Ai. Wow. Saya yakin saudara akan bertanya hal yang sama. How can it be? Bangsa sebesar Yeriko loh, Pak. Se-impossible itu bangsa Israel. Jadi saudara, reruntuhannya itu masih ada sampai sekarang, saudara. Dan itu kalau saudara berpikir tembok Yeriko runtuh, saudara tuh berpikirnya runtuh seperti apa kan, saudara? Tembok Yeriko itu runtuhnya langsung di satu titik, saudara, itu brak. Setebal ini, saudara. Impossible. Gak ada celah. Ketika itu runtuh, brak, langsung bangsa itu bisa masuk ke kota itu. Never happened before. Kalah sama Ai. Saudara tahu kenapa? Ada satu orang di dalam tim Israel berbuat dosa dan menyembunyikannya. Satu bangsa dipermalukan. Itu sebabnya ayat ini berbicara, anakku hormati Tuhan. Mengakulah di hadapannya, artinya apa, saudaraku? Akan tidak menghormati Tuhan dengan menyembunyikan dosa. How do you respect your God? Number 1, Pak. Jauhi dosa. Saya tahu khotbah seperti ini khotbah yang gak laris, Pastor. Zaman sekarang. Little sih oke lah, Pastor. Orang sekarang itu kalau enggak sedikit-dikit ikut bikin dosa, kayaknya kok enggak bisa, Pastor. Sekarang kehidupan bebas sudah mulai digaungkan ya, Bapak Ibu ya. Orang sudah tidak malu lagi. Bahkan orang yang hidup benar, orang yang berusaha untuk tidak melakukan dosa disebut ketinggalan zaman. The society is going that way, saudara. Ketika saya ada di Amerika sekian belas tahun mungkin Yesus yang lalu, saudaraku, gaya hidup seperti ini tuh sudah ada di sana. Dan as always, saudara, dari western, dari barat akan mulai mengalir ke timur. Nah sekarang saudara mulai melihat itu. Orang sudah nggak malu kok, saudara, orang terbuka kok. Mereka sudah tidak malu lagi hidup di dalam dosa. Tetapi dengar ini baik-baik, saudaraku. Jauhi dosa. Ketika kau menjauhi dosa, kau menghormati Tuhanmu. Ketika kau menghormati Tuhanmu, dengar baik ini, perluasan, karena dosa hanya akan mengecilkan, men-shrinking, saudaraku, menyempitkan diri saudara. Dosa akan membatasi engkau, saudaraku. Hari ini saya berdoa, saudara, kalau masih ada di antara kita, mungkin bukan masih ada banyak di antara kita yang sempat hidup di dalam dosa. Yuk, kembali kepada Tuhan lagi. Saya percaya hari ini saudara datang di tempat ini, bukan kebetulan aminnya yang paling keras. One way or another, dalam hatimu kau tahu, engkau butuh Tuhan.
Saya berdoa kau menemukan Tuhan di tempat ini. Saya berdoa ada hidup yang dipulihkan dari tempat ini. Hidup yang kembali dibangkitkan dari tempat ini. Hidup yang kembali dibangun, saudaraku. Yang kedua, Pastor, how do I respect God? Bagaimana saya bisa merespek Tuhan? Karena kalau kita nggak hati-hati, saudaraku, kita terus hidup di dalam dosa, saudara. Saudara masih ingat kisah Eli? Once upon a time, saya bacakan aja ya sebelum saya masuk poin saya yang kedua ya saudara. Karena ini kisah yang sangat, buat saya ini kisah yang sangat mengerikan sekali saudaraku. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30 saya bacakan saudara. Once upon a time, lihat ini saudaraku. Demikian firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Ini Tuhan loh saudara. Tuhan yang janji loh. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Wow. Kalau Tuhan janji kayak gini tuh ngeri loh saudara. Saudara tahu janji yang sama diberikan kepada siapa di dalam Alkitab? Daud. Sampai detik hari ini satu-satunya suku yang dikatakan paling tidak saudaraku, kenyataannya masih dinyatakan ada, itu satu suku, Yehuda. Janji Tuhan digenapi. Atas Daud, Tuhan berjanji, keturunanmu akan tetap berdiri di hadapanku. Hanya 1 dari 12 suku yang saat ini, ada berita mengatakan suku ini ditemukan, suku itu ditemukan, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini, satu suku yang masih tinggal di bangsa Israel, itu Yehuda, saudara. It could have been happen. Ini bisa terjadi, saudaraku, atas kehidupan Eli dan keluarganya. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Tetapi hari ini ngeri saudaraku. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Wow. Kenapa? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ngeri ya saudara. Ini severe loh saudara. Saya berdoa orang-orang Kristen di tempat ini tahu menghargai Tuhannya. Tahu how to respect His God. Karena orang yang menghormati aku, ku hormati. Yang hormat bukan manusia loh saudara. Ka besar hormati. Tapi orang yang memandang, tetapi orang yang tidak menghormati aku dipandang rendah saudara. Akan tiba waktunya, ada orang-orang di tempat ini, saya tuh ngerasakan dengan kuat sekali saudara. Saya tuh gak tahu ya saudara, saya tuh heran. Gereja kita itu berkali-kali saudaraku, mengalami perpindahan ke tempat yang lebih besar. Dan di setiap perpindahan itu tidak semua tempat saudara. Sering kali yang saya alami bahkan ketika kita pindah ke tempat baru, itu harus adjustment-nya itu gak gampang. Tapi di tempat ini saya bisa merasakan ada favor Tuhan yang luar biasa. Saya ngalami perpindahan itu berkali-kali saudara. Gak gampang kadangkala ketika masuk di tempat baru. Itu kadangkala itu bahkan kayak untuk ngajak jemaat masuk hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Itu kayak harus disesuaikan lagi gitu saudara. Tapi tanggal 8 kemarin kita pertama pakai tempat ini. Saya tahu dengan pasti. The Shekinah glory of God. Itu tinggal di tempat ini. Bahkan sementara saya sampaikan ini. Buat saudara yang cukup peka dan terbuka, saudara bisa merasakan itu kayak mengalir kayak beres itu saudaraku. Shekinah glory itu berbicara apa saudara? Tuhan hadir. Respect Him. Karena yang kedua saudara, bagaimana kita menghormati Tuhan? Hormati Dia dengan cara beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara menyadari, He is here. Jangan hanya asal ibadah aminnya yang paling keras.
Ibadahmu adalah penghormatanmu kepada Tuhanmu. Kita buka ya saudara ayatnya, kita lihat. Poin saya yang terakhir saudara. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Dari poin 1 ya saudara, maksud saya. Hormati Tuhan melalui ibadah kita. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ini gak enak banget tuh saudara. Ini Tuhan bukan cuman ngomong, Tuhan itu bicaramu kurang ajar tentang aku. Apa yang membuat Tuhan sampai ngomong kayak gini saudara? Bangsa Israel pada saat Tuhan ngomong ini mereka tuh bingung. What do we do? Kita ngelakuin apa? Saya bacakan selanjutnya ya saudara. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Hati-hati saudara. Kadang tanpa kita sadari kita bisa disrespect Tuhan. Tapi kita gak sadar. Tuhan sudah ngomong, kamu kurang ajar. Ibu-ibu di sini, halo. Ada yang pernah ngomong marah sama anaknya sampai ngomong gitu? Kamu kurang ajar. Kira-kira loh, saudara ngomong kayak gitu terus anaknya tanya, Mami, aku ngapain? Itu saudara gimana saudara? Cekik aja saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Ini kalau kita ibu-ibu udah sampai ngomong, kurang ajar. Udah lebih baik diam aja saudaraku. Bangsa Israel ngomong, kami ngapain? Mereka gak merasa melakukan kesalahan saudara. Mereka ngomong, kami berkata apa tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata, lihat ini saudara. Perhatikan ini, anak Tuhan perhatikan ini. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan di hadapannya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Saya pernah menceritakan ini ya saudara. Zaman dulu sama zaman sekarang itu punya bahasa gaulnya. Kalau zaman sekarang saudara bilang misalkan anak yang kemarin bilang YOLO, YOLO. Saudara bilang sama bangsa Israel zaman itu mereka gak akan ngerti. YOLO, YOLO. Maksudnya gimana YOLO? LOL. Mereka gak akan ngerti. Laugh out loud. Mereka gak akan ngerti. Sama, saudara baca itu kan bingung toh. Lah kok maksudnya gimana berjalan dengan bergabung? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maksudnya gimana? Itu bahasa slangnya zaman itu saudaraku. Jadi kalau saudara baca itu, orang zaman dulu kalau nyuruh doa puasa, itu bergabung di hadapan Tuhan, saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berlumur debu, saudaraku. Itu bahasa yang dipakai. Dengan kata lain, Tuhan itu ngomong, kamu tidak menghormati aku. Dengan mengatakan, sia-sia beribadah kepada Allah. Wow. Saya baca ini ya saudaraku, saya amazed loh saudara. Saya hanya berdoa ya sejak dari hari ini ya saudara. Jangan anggap ibadah sebagai hal yang it's not a choice saudara. Don't take it for granted. Ketika saudara masuk tempat ini ya saudaraku. Anak Tuhan, bolehkah saya katakan ini? Sadari Dia hadir di sini. Ketika saudara menyembah, don't take it for granted. Jangan anggap itu biasa. Jangan jadi terbiasa. Tapi jadikan itu priority. Jadikan itu prioritas. Kenapa saudara? Kita lihat ayat selanjutnya, Maleakhi 3, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Wow, ini amazing saudara. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat ini, cara mereka ngomong gimana. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Ada sebuah kitab dicatat.
Yang mana menghormati Tuhan, yang mana tidak menghormati Tuhan. Dicatat ternyata saudara. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Tuhan itu taruh kepemilikan atas orang-orang yang menghormati Dia. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Ayat 18, baca dengan suara keras bersama-sama 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi atas hidup saudara akan ada waktunya di mana Dia akan menunjukkan ada perbedaan. Tidak sama. Beda. Lihat ayat selanjutnya saudaraku, saya bacakan buat saudara. Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak hukum sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari sabat hari kenikmatan. Ibadah bukan paksaan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ibadah bukan keharusan. Senggol kiri kanan dari jauh. Enjoy aja. Ibadah adalah kenikmatan. Dengar ini saudaraku. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 14. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi. Tempatmu bukan di bawah. Bukan ekor. Tempatmu di atas puncak-puncak bukit. Bukan hanya di atas puncak bukit saudara. Tetapi kendaraanmu adalah kemenangan. Oh terjadi, saya berdoa ini terjadi atas hidupmu. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi dalam nama Yesus saudara. Mulai dari hari ini. Jangan hanya asal datang ibadah, boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Datang lebih awal. Yang lain mau ngomong kanan kiri terserah. Duduk langsung sembah Tuhan. Jangan setelah selesai ibadah langsung buru-buru rebutan pulang saudaraku. Yang lain mau pulang silakan. Angkat tanganmu dulu, terima blessing saudara. Ucap syukur atas nikmat ibadah yang Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita hari ini. Yang lain mau pulang buruan terserah. Tapi untuk saudara-saudara di tempat ini, saudara tahu menghormati Tuhanmu. Terima yang terbaik. Ketika kau ibadah, enggak asal ibadah. Enggak bisa pun dibuat bisa. Because it's a priority. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya boleh yang lebih keras. Tepuk tangannya paling meriah yang terakhir saudara. Poin yang kedua. Bagaimana hidupmu bisa di-enlarge? Kejujuran. Ini khotbah yang lebih enggak trending lagi saudara. Zaman sekarang khotbah kejujuran itu sudah sangat gak laku. Tapi mau lihat apa kata firman Tuhan? Yuk kita buka Amsal 14 ayat 11 yuk. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kata akan mekar. Tadinya apa saudara? Kuncup. Mungkin saat ini belum. Tapi firman ngomong akan mekar Pak. Enggak instan. Yang saudara lihat saat ini masih kuncup.
Tapi firman Tuhan tidak pernah berdusta. Rumah orang jujur akan mekar. Itu sebabnya saudaraku, jangan tertipu oleh filosofi dunia. Pastor jujur ajur. Sering dengar itu? Gak pernah, orang Jawa ya, ajur itu hancur saudara. Tapi saya berdoa, jujur mujur. Rumah orang jujur akan mekar. Itu yang terjadi atas Ayub saudara. Kenapa hidup Ayub diberkati Tuhan at the first place? Boleh media munculkan dengan cepat Ayub 1 ayat 1? Kita lihat ya, Ayub 1 ayat 1, boleh munculkan? Oke, tidak ada seorang laki-laki di tanah ini, maaf sudah, ada seorang laki-laki di tanah ini bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ayat 8, lanjut, Ayub 1 ayat 8. Silakan. Waduh, ini kecil sekali saudara, saya harus lihat ke belakang. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau bla 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 seperti dia demikian saleh dan jujur? Pasal 2 sekarang, yuk munculkan. Pasal 2 ayatnya yang ketiga. Oke? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Dalam 2 pasal sudah diulang berkali-kali saudara. Ayub, jadi sebagaimana dia di state-nya dia saat itu, orang terkaya pada saat itu, karena disebut dia saleh dan jujur. Tapi dengar ini yang paling penting saudara. Baik orang saleh, jujur maupun orang yang hidup tidak benar dan tidak jujur akan mengalami masalah. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Jangan pernah berpikir karena saudara sudah hidup jujur, hidup saleh, gak ada masalah. Siapa bilang? Tapi yang membedakan apa? Karena Ayub tetap menjaga hidupnya saleh dan benar. Endingnya 2 kali lipat. Ya, saya nggak mendengar tepuk tangan saudaraku. Rumah orang jujur Pak, mekar. Boleh datang masalah. Kadang masalah tidak selalu dari ini. Masalah bisa muncul Pak dari keterbatasan kita untuk mengelola usaha. Masalah bisa muncul dari kurangnya hikmat. Masalah bisa muncul karena kesalahan kita. Apapun itu Pak. Tapi karena Ayub mempertahankan hidupnya saleh dan benar. Masalah, sama-sama kena masalah. Endingnya Bu yang beda. Berapa banyak di sini yang mengerti? Finishnya lebih penting daripada starting point-nya. Doa saya semua dari saudara di tempat ini. Finish well. Finish well. Dan lihat saudaraku. Lihat saudara, Ayub 8 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kedudukanmu yang dahulu yang akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian menjadi sangat mulia. Ini yang dialami Yusuf Pak. Buat Yusuf di awalnya Bu, jujur, ajur. Dia jujur Bu, dia nggak mau berzina dengan istri Potifar, tapi masuk penjara kok. Kalau saudara hanya sampai di situ, maka saudara akan belajar pastor, yes, jujur ajur. Jujur hancur. Tapi lihat ini saudara, karena Yusuf mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia tetap jujur di hadapan Tuhan. Lihat saudara. Tadinya dia angkat jadi tangan kanan Potifar. Itu sudah kedudukan besar loh saudara. Tapi di hari Tuhan memulihkan Yusuf. Di hari di mana dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Kedudukanmu yang sebelumnya akan terlihat hina. Yang tadinya kau pertahankan. Yang tadinya kau pikir itu sudah hebat. Akan terlihat hina. Kenapa? Sama seperti Ayub. Dipulihkan hakmu 2
2 kali lipat lebih, saudara. Saya berdoa itu jadi. Pemain musik boleh maju ke depan, tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus. Tuhan, kita akan tutup dengan satu ayat ini, saudara. Kejadian 32. Ayatnya yang ke-9 sampai 10. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali ayat 10 ini saya berdoa, saudara, aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini. Waktu aku menyeberangi sungai Yordan, Yakub, orang yang hidupnya tipu-tipu, Pak. Harus diusir dari keluarganya karena tipu-tipu. Dia lari dengan hanya membawa sebuah tongkat. Sampai dia belajar mengubah hidupnya dan berpegang pada kejujuran, saudara. Tapi dengar apa yang terjadi. Sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jujur enggak ajur, Bu? Jujur mujur, rumah orang jujur akan mekar. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Yes. Jangan gentar ketika Tuhan izinkan masalah terjadi. Jemaat saja yuk katakan. Aku tidak akan goyah, Tuhan. Aku tidak akan gentar. Sebab apa, saudaraku? Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolongan datang dari Allah yang Maha Tinggi. Satu demi satu, saudara. Jangan lewatkan season ini. Ini adalah season perluasan. Tap into the anointing, saudara. Apa yang terjadi atas rumah ini? Tap into the anointing. This is the season of enlargement. Rema Tuhan atas setiap saudara. Lapangkan tempat kemahmu. Bentangkan. Jangan menghemat. Panjangkan tali-talinya. Panjangkan kokoh. Patok-patokmu. Sebab engkau bukan akan mengecil. Engkau bukan akan menyempit. Engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu, saudaraku. Ham, sama seperti Sem, mereka itu yang tadinya hanya nama satu orang, saudara, menjadi Kanaan, nama sebuah tempat bangsa, saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini yang dari satu orang Tuhan akan jadikan sebuah bangsa. Oh, itu literally, saudara. Literally, engkau akan mendiami kota-kota sunyi. Akan ada orang-orang, ini yang dikerjakan di gereja kita di banyak tempat saat ini, saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya, tempat-tempat yang tadinya sudah desolate, tempat yang tidak ada penunggunya, maksudnya orang yang tinggal, saudara. Karena keberadaan saudara, tempat itu jadi rame. Itu bahasa aslinya.
Kalau ada di tempat ini orang yang bisa menangkap apa yang jadi rema ini, saya berdoa, perluasan terjadi atas hidupmu. Engkau yang mau berseru kepada Tuhan, saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu. Yes Tuhan, aku terima Tuhan. Apa yang sudah jadi janjimu, perluasan, larger, wider. Bantu kami Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu. Bantu kami tahu menghormati Engkau, tahu menghormati. Bantu kami hidup jujur, hidup saleh di hadapan-Mu. Jesus, 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 Jesus. Yesus Tuhan. Sejak dari hari ini ya saudaraku, terus tertanam, terus berakar. Sama seperti apa yang dijanjikan Tuhan, Engkau berbuah lebat, larger, wider, tidak mengecil. Komselmu berbuah lebat, bisnismu berbuah lebat. Tempat di mana engkau bekerja diperluas, diperbesar. Keluargamu berbuah lebat, pelayananmu berbuah lebat. Berapa banyak dari saudara yang mau dan rindu, saudaraku? Angkat kedua tanganmu. Diberkati saudara oleh Tuhan. Oh yes, diberkati keluargamu. Melalui masa angin badai sekalipun diberkati keluargamu. Sebab masa depanmu gilang gemilang, saudaraku. Panjang umurmu, sehat sesehat-sehatnya. Dari mulutmu tidak akan berhenti keluar kesaksian demi kesaksian. Diberkati pelayananmu. Jangan datang tanpa melakukan apa-apa, saudaraku. Come on. Join rumah ini. Do something for him. Do something for him. Do something, diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang saudara, bawa sukacita, damai sejahtera, cinta kasih Yesus Kristus. Dan bersekutuan dengan rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.